Caca putih lah. Alhamdulillah an syiqaqi wan nifaq wa nashhadu an la ilaha illallah al-muhsinur rahmanur talaq wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts mutammiman bi makarim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi ummati fil afaq salatan wa salaman daimain mulazimain ila yaumil talaq amma ba'du fa ya ibadallah usikum jami'an wa nasi'u Allah wa fadil wa usikum wa iyaya bi taqwa fa inna taqwa tas'a ini bayu talak. Amma ba'du Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dan hati kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan panggilan Allah menjalankan salat Jumat berjamaah. Jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib berpesan kepada khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadi bekal kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan adalah merupakan fondasi hidup kita kelak nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam kesempatan Jumat yang baik ini, Bapak Dirul Khatib menyampaikan satu peranan Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama Islam yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan manusia tidak mengajarkan manusia melakukan perbuatan kemungkaran, tidak mempunyai nilai akhlak yang luhur, tetapi sebaliknya Islam menyuruh manusia berakhlak yang baik, berbudi baik, beradab sempurna, seperti bersedekah, bermurah tangan, memberi pertolongan, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyya'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum beragam, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dari
Ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita sebagai makhluk yang baik. Allah memberikan agar kita berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum berhak, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran dan segala kebusuhan. Jamaah salat Jumat yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang dibawanya membenahi kehidupan manusia yang pada saat itu sangat menyeleweng daripada nilai-nilai kenahutan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah umat yang sudah sedemikian rusaknya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kehidupan manusia agar memperbaiki akhlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima kalimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan keluruhan akhlak. Riwayat H.R. Ahmad. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Islam di tengah-tengah manusia adalah meluruskan kehidupan. Mereka akan lebih baik kepada yang Maha Kuasa dan lebih baik kepada sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Bahwa jalan untuk memperoleh pahala yang dapat mengantarkan seorang masuk ke surga banyak sekali jalannya. Ibadah apapun bentuknya, baik yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan hak manusia, semuanya tentu dapat menghasilkan kebaikan pahala yang akan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal ibadah tersebut yang kita lakukan harus berdasarkan, yang pertama berdasarkan niat, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga dengan amalnya, yang keempat dengan keikhlasan, yang paling terakhir kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap segala perbuatan yang kita lakukan tanpa niat, tanpa amal, tanpa ilmu, semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempertebal, menambah ilmu agama kita, agar segala ibadah-ibadah kita yang kita lakukan bukan hanya sekadar mengekor, tapi ada dasar yang menyebabkan kita melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibadah akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus dilaksanakan dengan niat, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga dengan amal, yang keempat dengan keikhlasan, yang kelima mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Dari surah An-Nisa ini jelaslah, sebesar apapun perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat, dengan amal, dengan ilmu, dan dengan keikhlasan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai apa balasan kepada kita sekalian. Jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin hidup bahagia, sejahtera di dunia maupun di akhirat, hendaknya
kita mengikuti jejak baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari surat Al-Ahzab ini sudah jelaskan bahwa contoh yang paling terbesar, contoh yang paling baik adalah baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak menjumpainya. 4.448 tahun kita tidak pernah berjumpa kepada beliau, tapi kita wajib mengimaninya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Mengimani baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang berat, tidak boleh dipandang mata. Sebab itu hanya baginda kita yang telah akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sabdanya bahwa seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Begitu banyaknya, begitu indahnya Rasulullah SAW menjamin kita bahwa Rasulullah akan menjamin kita masuk surga. Bagi siapa yang tidak mau masuk surga. Bukan hanya sekedar pengakuan kalau kita sebagai daripada pengikut baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak mau menjalankan sunnahnya. Sangat mudah sekali. Contoh yang pernah kita lakukan adalah kalau kita saja mau mengamalkan satu yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu saja, yaitu jalankan sholat fardu berjamaah di masjid yang terdekat di kita. Sebagai seorang lelaki, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu adalah di masjid. Oleh sebab itu, begitu indahnya baginda kita memberikan banyak nasihat kepada kita. Langkah kaki kita untuk menuju masjid saja Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita, belum ditambah dengan yang kita. Oleh sebab itu, kepada kaum muslimin yang berhadir pada malam hari ini, semoga kiranya kita semua dapat melaksanakan keinginan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, semua jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut kita tiru, baik dalam segi keagamaan, berpolitik maupun dalam segi kemasyarakatan. Bahwa agama Islam bukan hanya mengatur masalah ukhrawiyah saja, tetapi mengatur urusan duniawi diatur secara bersama, baik dan teratur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir, fal yuhsin fil walidayni. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifa. Man kana yu'minu billahi yawmil akhir, fal yaqul khairan wali wasilah." Wasawmu, artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau hendaknya diam. Kemudian sabda baginda Rasulullah SAW, "Ma'ana rajulun yatasalu'an wa jaruhu ya'imun wa huwa ya'lamu
yang artinya tidaklah beriman dengan baik orang yang bermalam dengan perut kenyang, padahal tetangganya berbaring dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Demikian pula tentang hidup bergotong royong, hidup dalam suasana saling tolong menolong. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa menghilangkan kesulitan orang mukmin dalam masalah dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitannya nanti di akhirat. Jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekedar yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi kita untuk melaksanakan kebaikan sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa'amtul zalimin bil khairi nasbi wa yasir sakina li haqqil syukri wa wa'amil muhtajina li qiyamihi bi amri ahmaduhu alama an'am wa aslama min amrihi bima hakama wa akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi muntahatuhu salatan daimatan billah fadaim wa la kubur wa sallaman tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah inna amarakum bil amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyana bil mu'minina min ibadi fa qala al-zatin qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka samiul qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihfaz alaihim wa da'wa tadyanihim wa ajrihi min diyarihim sujurin illa syahadin awdalihim wa la tajalahu fitnatan izzalimin. Allahumma inna al-shiqaqi wal-timah wa nashhadu an la ilaha illallah wa ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المغفرة بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه الفائزين بحسن الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى مدار السعادة. يشكركم واشكروه على نعمته يهديكم ولا ذكر الله أكبر.